Halo, apa kabar? Saya mau komen sedikit soal kekuatan netizen katanya. Saya ini terzolimi sama netizen. Saya belum pernah didukung sedikit pun sama netizen, ya kan? Dan sampai sekarang, jadi saya tidak pernah mendapat apapun dari netizen. Saya juga tidak pernah mendapatkan gaji apapun, apapun lah dari netizen. Tapi walau begitu, saya tidak pernah berhenti untuk menolong orang Indonesia loh, maupun berbisnis di Indonesia. Dan saya membawanya dari luar negeri. Berbeda dengan artis-artis yang kalian dukung, ya kan? Dan saya tidak pernah mengharapkan, walaupun kalian menzolimi saya, tahu nggak kalian menzolimi saya? Apa salah saya sama kalian? Tapi walaupun begitu, saya punya hati yang bukan fitnahan kalian. Hati saya tetap sama kalau saya mau menolong. Kalian ingat nggak, waktu saya disiksa sama ibu saya dan keluarganya? Kalian tahu nggak berapa banyak penderitaan saya? Kalian tidak tahu. Kenapa? Saya di sini tidak membela Atta ya. Si artis yang kalian lagi ribut-ribut itu. Tidak ya, saya tidak ada urusannya. Tapi dia juga kan punya keluarga banyak. Saya juga loh. Kamu tahu nggak? Menjadi seperti dia sebagai kakak paling tua itu memang ribet loh. Dia harus melindungi semua, dan dia punya rasa keegoisan. Ibaratnya kalau dia nunjukin kekayaannya, mungkin dia merasa bangga karena dulunya kan tidak sekaya itu, atau istilahnya agak kaget tapi ingin membanggakan diri gitu loh, dan juga sebagai pencapaian kepada adik-adiknya. Jadi dia semacam minta validasi, nih kakakmu berhasil, begitu loh. Kenapa? Karena saya alami. Saya tidak membela dia ya, tapi ini karena kalian zolim ke saya sampai puluhan tahun. Dan saya tuh paling sabar, tahu nggak? Walaupun kalian zolim sama saya tidak pernah berhenti menolong orang. Saya tidak pernah berhenti berinvestasi di Indonesia dengan uang yang saya dapat dari luar negeri, bukan dari Indonesia seperti artis lain. Saya bagi tahu sama kalian. Suatu ibu saya ini sampai sekarang masih loh. Ibu saya tuh jahat, kejam sekali sama saya. Tahu nggak kalian apa yang dia perbuat ke saya? Kalian tidak tahu. Kalian harus tanya guru-guru saya waktu SD. Itu guru saya tuh udah sakit hati sama dia, tahu. Itu guru yang tidak pernah lihat penderitaan saya di rumah kayak gimana. Dan dia hanya melihat beberapa tahun saja. Waktu saya kecil. Kalian tahu nggak sih berapa banyak penderitaan saya? Kalian tidak tahu. Padahal guru saya masih hidup. Karena saya ingat sekali, mereka tuh masih sangat muda waktu ngajarin saya. Jadi mereka masih hidup. Dan masih ada di situ, saya sering ketemu. Saya sangat hormat dia, saya masih cium tangannya. Dia sangat bangga sekali, saya masih ingat ke dia. Padahal murid-murid lain boro-boro, ngelihat aja jalan tiap hari nggak pernah ditegur katanya. Saya jauh-jauh masih ingat dia. Kamu tahu nggak sih dia sampai ngomong gitu? Saya bagi tahu loh ya yang lainnya. Bukan hanya guru saya, banyak saksinya. Gimana penderitaan saya dijolimi ibu saya, dan kalian juga loh. Yang saya nggak dapat apa-apa lagi dari kalian. Saya bingung. Tapi saya tetap setia selalu komen atau ngajarin kalian. Walaupun saya tuh gregetan loh. Kenapa? Pembodohan sekali. Kalian kalau fitnah itu pembodohannya itu keterlaluan. Sampai saya kadang-kadang tuh sarkastik. Maksudnya saya pikir ini nangkep nih orang nih, sarkastik saya. Enggak. Tapi saya tetap nggak mau berbuat jahat. Kenapa? Karena bukan sifat saya berbuat jahat. Tapi kalian selalu bilang saya anak durhaka loh. Jangan lupa kalian bilang begitu ke saya. Saya bilang oplas. Kamu tahu nggak? Kalau saya senyum aja kelihatan begini. Dan muka saya dimanapun siapapun selalu bilang nggak pernah berubah. Jadian kalian itu bukan saya loh. Mungkin data kalian terbatas sehingga kalian tuh tidak teliti. Saya itu selalu research, observer. Saya tahu apa yang saya perbuat. Saya tahu dan saya bahkan teliti sekali. Saya selalu menyimpan dokumentasi diri saya
pengalaman saya, nggak ada sedikit pun yang saya lupa. Saya sampai simpannya banyak. Dari kertas sampai saya simpan di bentuk PDF, saya simpan lagi, biar semua itu nggak hilang. Kenapa? Karena saya begitu. Biar saya paham, oh ternyata saya sependeritaan begini ya. Kalian tahu nggak sih yang diperbuat mama saya? Sampai kalian membalikan fakta loh. Sampai kejam banget kalian begitu. Tapi saya selalu berdoa. Tuhan manapun akan mendengar. Saya yakin. Karena kalian selalu jolim ke saya. Fitnah saya dengan kata-kata, dengan dugaan praduga yang enggak kira-kira. Kalian menilai seseorang dari tampilan luar. Kalian tidak tahu apa yang saya perbuat. Kalian tahu saya hampir setiap hari di rumah saya nggak ngapa-ngapain. Saya bersihin rumah, saya jadi ibu dan jadi bapak untuk anak-anak saya yang bapaknya sudah tiada, sudah mati sejak mereka kecil. Ini di kampung dan negara orang loh. Apa saya punya komunitas Indonesia? Tidak ada. Kalian bisa tinggal minta tolong sama tetangga. Saya di sini ada? Tidak. Dan saya pakai bahasa mereka loh. Bahasanya sudah berbeda lagi, jauh lagi, cuacanya berbeda lagi, dan saya harus menopang sendiri, belum lagi menopang keluarga saya di pundak saya, tahu nggak? Dan kalian nggak ada berhenti-berhentinya menghina saya, fitnah saya. Kalian punya ini nggak sih? Padahal saya selalu ngomong sama orang-orang di dunia ya, kalau saya lagi komentarin kamu. Saya bilang, orang netizen Indonesia itu, dia sangat empati. Saya selalu bilang begitu loh. Saya selalu bilang kebagusannya kalian, walaupun kadang-kadang saya gregetan banget. Saya tuh kalau udah gregetan, udah sarkastiknya udah keluar tuh. Kenapa? Maksudnya untuk menegur kalian. Tapi kalian bukannya, gimana ya, untuk mikir gitu deh ya. Mikir, kok bisa sih Rosa berkata begitu? Karena saya selalu perhatikan, tahu nggak? Kok kalian bisa membenci saya? Apa salah saya? Apa yang saya dapat dari kalian? Apa kalian pernah subscribe saya? Biar miskin. Kalian begitu kan? Emangnya saya miskin? Puluhan tahun kalian zolimi. Banyak orang ngutang sama saya pun gak bisa bayar, tahu? Di pundak saya berapa orang sudah saya hidupi, dari mereka pun belum lahir. Sekarang sudah pada besar dan ada yang udah pernah nikah. Kalian gak tahu hidup saya. Kalian zolimi saya, tahu? Sekarang kalian zolimi siapa ya? Jelas aja saya merasa juga. Kenapa? Dia tulang punggungnya per awalnya. Kenapa? Dia lebih tua. Saya juga begitu loh. Tapi saya masih tetap gentar, tahu nggak? Saya nggak kalah. Apa yang saya dapat dari kalian? Apa salah saya? Apa yang kalian beri ke saya? Saya selalu sabar sama kalian. Dan saya selalu koreksi lagi. Kenapa? Karena saya malu punya orang-orang netizen tapi tidak berakal. Kadang-kadang kalian tahu udah jelas-jelas ini salah. Kenapa nggak research gitu loh, dicari tahu. Bahkan saya sarkastik loh, sengajain bikin lucu-lucuan lagi, atau tak tambah bikin kalian tuh berpikir gitu loh. Tapi kan nggak nangkep. Kenapa? Karena IQ kita kan berbeda, pengalaman kita berbeda, kapasitas kita berpikir berbeda. Memangnya saya paksakan kamu seperti saya? Tidak. Tapi kamu paksakan saya seperti kalian, tahu nggak? Tapi saya terima. Dari atas ke bawah, nggak apa-apa, gue ladenin. Tapi emang kalian paham apa yang kalian perbuat ke saya? Kalian tahu nggak penderitaan saya yang diperbuat mama saya? Sampai saya sendiri nggak bisa maafkan, tahu? Sampai saya bertobat ke diri saya sendiri, bisa nggak maafkan dia? Sudah nggak bisa. Sudah nggak bisa. Padahal saya orang itu sangat lembut. Saya tidak pernah memukul orang. Walaupun saya bisa membunuh orang, tapi saya bukan begitu sifat saya. Saya punya kreativitas yang tinggi. Saya salurkan di rumah, di dekorasi, di gambar,
Apa saya